Sejak mengajukan gugatan cerai pada Selasa 18 Februari 2020 kemarin, Meggy Wulandari nampaknya semakin siap menghadapi proses perceraiannya. Meggy bahkan tak sabar menunggu proses mediasi dari pengadilan pada hari Senin 23 Maret 2020 mendatang. Namun yang mengejutkan, Meggy disebut-sebut meminta agar Kiwil tak hadir dalam proses mediasi. Hal itu agar proses perceraian mereka cepat selesai. Lantas seperti apa Kiwil menanggapi keinginan istri keduanya itu? Kalau panggilan dari KUA itu tidak masalah. Yang saya takutkan panggilan Allah. Siap nggak gitu loh. Untuk urusan dunia mah Kiwil mah siap gitu loh. Jadi urusan tanggal 23 besok sidang, oh siap-siap aja. Meggy sendiri sih bilang jangan datang. Ya, jangan datang biar prosesnya cepat gitu loh. Jadi nggak bertele-tele ya. Saya sebagai suami yang baik ya turutin aja. Mas Kiwil menghargai apa yang menjadi keputusan aku. Jadi ya nanti kemungkinan nggak akan datang mediasi sidang-sidang gitu supaya juga mempermudah prosesnya. Melihat keinginan Meggy yang begitu kekeh untuk bercerai, jelas menimbulkan berbagai spekulasi. Ada apa sebenarnya dalam rumah tangga Meggy dan Kiwil yang sudah berjalan selama hampir 17 tahun itu? Benarkah hanya karena Kiwil tak adil? Atau tudingan soal Kiwil yang tak pernah memberi nafkah lahir batin itulah yang membuat Meggy tak tahan hidup bersama Kiwil? Sebab musababnya apa ya bisa digambarkan ya. Aku nggak sudah hampir 16-17 tahun ya aku jalanin rumah tangga berpoligami bersama suami juga ya. Kurang lebihnya ya saya cuma manusia biasa. Udah pasti banyak kekurangan, saya manusia yang tidak sempurna gitu ya. Artinya saya juga tidak mencari kesempurnaan di diri suami saya, enggak gitu. Tapi saya pengen hidup lebih tenang aja gitu. Lebih tenang tanpa satu gelar yaitu pelakor kayak gitu ya. Terus belum lagi seperti menari-nari di atas rumah tangga orang lain ya gitu, kayak aku merasa orang asing gitu. Jadi aku banyak hal sih yang memang menjadi pertimbangan aku untuk aku ngambil pilihan untuk berpisah ini gitu. Toh selamanya kita tetap bisa bersaudara, artinya tetap bisa bersinergi, bekerja sama untuk menjaga amanah Allah, yaitu anak-anak kita semua. Karena nggak ada istilah bekas anak, kalau bekas istri ada. Dan alhamdulillah. Iya benar. Saya bilang iya. Saya bilang bahkan marah. Ya. Saya kan bilang saya ini berjalan sesuai dengan arahan. Ya. Kalau Meggy bilang ya kamu tuh udah nggak pernah ngasih nafkah saya gitu lahir batin, ya udah saya jalanin, bener saya kasih gitu loh. Ya kan Meggy sendiri yang ngomong, saya pengen jadi bapak dan ibu dari anak-anak saya. Ya, kalau saya hadir berarti ada dua bapak dong. Dalam rumah tangga nggak boleh ada dua bapak. Dalam rumah tangga nggak boleh ada dua bapak. Kiwil pasrah, ia nampak tak bisa lagi mengubah keputusan Meggy. Bahkan ketika keinginannya pulang ke rumah ditolak, pelawak bernama asli Wildan Delta itu hanya bisa pasrah dan akhirnya memilih pulang ke rumah istri pertama Rohima. Sementara Rohima tetap memberi dukungan untuk sang suami dan mengaku tak mau ikut campur dengan permasalahan rumah tangga antara Kiwil dan Meggy. Kalau saya lihat suami saya baik-baik aja, tapi nggak tahu hatinya ya. Karena saya juga orangnya nggak pernah mau nanya gitu. Sejauh mungkin saya menikmati suami saya pulang ke sini dengan baik gitu loh. Dengan tidak ada hal yang bagaimana dari suami saya dengan pihak sana gitu, nggak ada. Saya tidak merasakan itu gitu loh. Saya hanya merasakan ketika suami saya ada di saya, ya saya merasakan ketika suami saya ada di saya gitu. Saya tidak mau ikut terlibat bagaimana, saya nggak mau. Meski pasrah, tapi jauh di lubuk hatinya, Kiwil secara tegas mengaku tak mau bercerai dari Meggy. Ia tak mau istri keduanya itu hidup menjadi single parent. Enggak lah, Bang, dari dulu kan saya bilang saya nggak mau, ya. Allah tidak melarang perceraian, tidak melarang, tapi Allah benci. Mana yang enak? Bencinya Allah atau larangan Allah? Allah nggak persilakan, tapi Allah benci.
Halal. Mau dibenci sama Allah kan nggak mau, gitu. Ya terbukti lah kalau orang udah berpisah kan resikonya berat. Ya emang enak apa menggandeng titel janda kan nggak enak. Jadi cemoohan orang, dicari orang ada janda nggak, ada janda nggak, ada janda nggak. Aduh, lah kalau kita sebagai suami, aduh, Suka dari janda kasihan. juga. Hah? Ya, artinya Mas Kiwil, papanya anak-anak, menghargai apa yang menjadi keputusan aku. Menerima apa? Menerima dengan keputusan aku gitu. Artinya ya saling mencinta itu, kalau aku punya prinsip gini ya, cinta itu nggak harus memiliki gitu loh. Kembali lagi yang sejatinya kita harus mencintai, yang sungguh-sungguh kita cintai hanya kepada Allah. Allah cemburu loh kalau kita terlalu cinta kepada makhluk atau benda yang Dia ciptakan gitu. Sebaiknya kita fokuskan cinta kita hanya kepada Allah gitu. Di tengah proses perceraiannya, Kiwil dan Rohima ternyata baru saja merayakan anniversary pernikahan ke-21 tahun atau tepatnya pada tanggal 28 Februari 2020 yang lalu. Lantas, apa yang diminta Rohima di momen 21 tahun pernikahannya? Benarkah perceraian Kiwil dan Maggie jadi kado terindah untuk Rohima? Karena akhirnya Rohima akan resmi menjadi satu-satunya istri Kiwil. Saya nggak ada punya pikiran yang terlalu negatif dengan permasalahan yang ada sama suami saya dengan di sana, nggak ada. Kalau saya berdoanya pengennya minta yang baik, berdoanya pengennya minta yang semuanya bisa dilancar, bisa dimudahkan, bisa dapat keberkahan. Saya mintanya doanya yang positive thinking aja. Saya hidup tuh mengalir aja, mau Rohima kek, mau Maggie kek, mau anak-anak kek, mau semuanya tetap hidup sesuai dengan aturannya. Bapaknya cari duit, ya ibunya mau ngapain, mau ngadain ulang tahun. Kan dari dulu saya bilang, saya sama Rohima sama Maggie saya orang paling nggak suka ulang tahun. Dari dulu saya nggak pernah suka ulang tahun, gitu. Kalau kemarin ulang tahun perkawinan, Rohima aja kaget. Emang ayah nggak tahu? Ya nggak tahu lah, sejak kapan ayah mikirin ulang tahun, ya. Sampai sekarang tuh nggak. Saya tuh sampai sekarang ini anak-anak sama istri nggak tahu tanggal lahirnya. Karena kenapa? Saya nggak suka ini ngerayain ulang tahun anniversary apa ini nggak mau. Karena saya sama Rohima biasa saja, saya sama Maggie juga biasa aja, semuanya biasa. Saya anggap itu sebagai suatu cerita hidup saja.